Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh anu lo, anak pitik dengan dokter hewan channel pemersatu peternak Indonesia. Lah kok entek ta? Kita sudah berada biskuit plastikane di wis. Cangkringan Kabupaten. Lah nganu wae no, berarti saiki dindek wae rasa dinggo. Atau lebih tepat. Kan karek biskuitnya sing elek wis entek to. Nah, kali ini kita karek sing anyar-anyar ki to. Lah wis plastiknya dinggo sing perah tok wae. Makanya. Nggo kambing perah tok. Ini adalah produksi ngono ki bae meliputi pakan-pakan komplit feed. Orang ngerti metune meneh kapan kok. Seperti apa dan berapa perharinya bisa diproduksi. Langsung saja kita cari dulu miliknya ownernya. Kalau di situ tadi adalah produksinya. Nah, ini kita sudah berada di dalam gudang pakannya. Ini dia. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas. Bisa diperkenalkan dulu namanya, Mas. Barangkali yang ada yang belum kenal. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Dani. Kebetulan hari ini saya diamanai untuk memiliki farm namanya Merapi Farm dan pabrik pakan ini namanya Jogja Feed. Nah, lokasi kami itu ada di Desa Umbulrajo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Jadi ada di lereng Gunung Merapi lah, kurang lebih kalau dari puncak Merapi ada 9 kilometeran lah gitu. Ya, kurang lebih aja. Ini bahan bakunya atau memang sudah jadi semua yang di sini, Mas ini? Kalau yang di sini itu rata-rata masih bahan baku ya. Jadi masih bahan baku. Kalau kita kan prosedurnya, jadi gudang ini memang udah kita setting untuk kemudian memudahkan kita dalam berproses. Jadi kalau misalnya bongkar, truk itu masuk dari pintu ini, nah dari pintu ini masuk, terus kemudian semua dibongkar di sini. Tutup ini sementara ini, Mas ya. Nah, ini masuknya dari sini, teman-teman. Oh, ini jadi langsung masuk sini, bisa masuk sini, terus nanti kan ada beberapa tempatnya masing-masing, polar di mana, jagung di mana, kopra di mana, sawit di mana, CGF, DDGS ya. Semua kalau bahan baku ada di lantai atas ini. Terus kemudian nanti setelah dari lantai atas ini bahan baku itu kan ditimbang satu persatu. Timbangi satu persatu semua bahan baku sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan formulasi yang sudah kita buat. Terus kemudian bahan baku itu setelah ditimbang masuklah ke konveyor. Nanti dari konveyor itu diproses naik ke mixer. Nah, di mixer itu kan dimix jadi satu. Baru kemudian kalau yang udah ada di bawah itu berarti dia udah pakan dalam bentuk jadi. Sambil jalan-jalan monggo silakan. Itu dalam bentuk konsentrat, dalam bentuk complete feed itu udah di bawah. Nah, nanti di bawah tinggal kemudian kita nanti siapkan armadanya yang mau muat. Nanti langsung dimuat sini, langsung packing, muat, terus kemudian nanti langsung kirim. Jadi kalau packingnya itu muat kirimnya dari bawah ini loadingnya, langsung kirim. Kalau di atas ini cuman bongkar muat aja, dibongkar aja. Tuh. Oh, berarti dalam artian ini fresh semuanya, Mas, yang fresh semua. Siap kirim. Nah, ini baru di packingnya di sini, ini Mas, tadi hari ini. Nah, di sini. Nah, ini untuk pengirimannya lingkup area sekitar Jogja saja atau sampai mana saja, Mas? Alhamdulillah hari ini kita mulai kirim itu di wilayah DIY. Jadi semua DIY mulai dari Bantul, Sleman, Kulon Progo, Kota sampai ke Gunung Kidul, terus kemudian Jawa Tengah yang berdekatan dengan DIY kayak Magelang, Temanggung, Wonosobo, terus kemudian Klaten, Semarang. Yang berdekatan lah, artinya memang jangkauan operasional kami sampai, dan paling jauh sih kalau ke wilayah barat itu ada di Cilacap, kalau timur kita ke Sragen, Ngawi, Magetan, terus kemudian kalau utara Semarang, selebihnya kalau ke selatan tinggal ke Gunung Kidul gitu aja. Sampai di situ karena memang kami masih punya keterbatasan dari sisi kegiatan produksi operasional, terutama pengiriman kita masih punya keterbatasan sumber daya itu. Jadi masih jangkauan kita masih di situ aja. Ya, mudah-mudahan untuk kita doakan ke depannya bisa lebih luas. Amin. Lagi, Mas. Ini saja, amin. Segini besarnya wilayah Jogja dan sekitarnya saja masih kekurangan, Mas ya. Ya, kita masih kekurangan. Jadi rata-rata kita kalau misalnya produksi hari ini itu pesanan dari 3 hari atau 4 hari yang lalu. Jadi hari ini diproduksi. Jadi waiting list kita itu alhamdulillah masuk di 2-3 hari lah. Jadi 2-3 hari pesan, nanti 3 hari baru dikirim gitu. Jadi kirim hari ini itu rata-rata udah pesanan 2 hari 3 hari yang lalu gitu. Untuk ini Mas, untuk kandungan PK, TDN dan lain sebagainya bisa sedikit dijelaskan untuk pakannya? Kalau kita, karena memang kita kan jualan konsentratnya premium ya, memang harga kita lumayan mahal. Jadi kalau untuk pengemukan kita jualnya di angka per kilogramnya di 5.700. Kalau untuk kambing perah kita jualnya 5.800. Nah, mahal karena memang bahan baku yang kita pakai itu
premium. Jadi kita pakainya misalnya kayak SBM Argentina, DDGS US, CGF Miwon, terus kopra grade A, sawit grade A, jagung, gaplek itu gaplek yang fit bukan yang reject. Jadi gaplek kita pakai yang kelas fit, polar, terus kemudian bahan-bahan baku yang lain sebagai suplemen, aditif dan lain sebagainya kita pakai itu, sehingga memang konsentrat ini memang sengaja kami peruntukkan untuk teman-teman peternak yang orientasi bisnisnya mengacu pada kualitas. Bukan hanya kemudian dipikir bahwa konsentrat itu yang penting murah, enggak. Tapi kita memang mengacu kepada yang memang orang-orang yang berpikir bahwa kualitas itu sekarang jadi nomor satu. Jadi mahal gak apa-apa, asal produksinya bagus, terus kemudian pertumbuhannya bagus, terus kemudian hasilnya maksimal, sehingga murah atau mahal itu ukurannya bukan di depan, tapi di belakang. Jadi berapa harga di depan mahal gak apa-apa, tapi di belakang pertumbuhannya bagus, terus kemudian karkasnya bagus, sampai kemudian repeat ordernya tinggi lah itu. Itu sistem yang kita bentuk di Jogja Feed. Dan kemudian kalau ditanya PK-nya berapa, TDN-nya berapa, di konsentrat kita untuk pengembangan itu PK-nya 18,4 dengan TDN di 76%. Kalau di perah itu proteinnya ada di 19,6 dengan TDN-nya di 77%. Itu hasil dari laboratorium Fakultas Peternakan UGM. Jadi karena kita berdekatan dengan Fakultas Peternakan UGM, jadi kita uji labnya, uji nutrisinya semua ada di Fakultas Peternakan UGM. Gitu. Oh, gitu, Pak. Jadi memang benar-benar teruji. Kalau istilah wong Jawanya memang rupa go ya. Ano rupa ono rego gitu, memang gitu. Seperti itu. Dan ini Mas, kalau untuk penggemukan dan lain sebagainya sendiri biasanya kan ada takaran per harinya, pemberian pakannya kisaran berapa itu? Jadi beda-beda ya. Kalau kita memang punya partisi sendiri-sendiri. Kalau untuk penggemukan misalnya, penggemukan apa? Kalau penggemukan jantan, karena kadang jantan itu kan masa penggemukannya lebih panjang. Kalau di kami penggemukan jantan itu 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena pengen dapat postur yang bagus, terus gemuknya maksimal banget. Jadi kalau 3 bulan kita sarankan pakainya di 2% dari bobot. 2% dari bobot. Siap. Kalau kemudian penggemukan yang potong buat tukang sate dan lain sebagainya itu, mohon maaf ya, mungkin kadang-kadang ada yang pakai penggemukan betina dan lain sebagainya, itu kita pakainya 2,5% dari bobot untuk konsentrat. Sisanya pakai serat. Sisanya pakai serat. Kalau seratnya sendiri, serat kasarnya pakai hijauan juga, Mas ya? Kalau di sini juga ada. Kalau kami di penggemukan itu full kering, nggak boleh pakai hijauan seger. Jadi kalau di kami di Jogja Feed, di Merapi Farm itu semua seratnya serat kering. Jadi pakainya nanti konsentrat dicampur kangkung kering sama kleci, kulit ari kedelai. Nah, itu jadikan complete feed, ya itu bisa kita jual. Jadi kalau orang yang kemudian nggak mau repot, nggak mau beli kangkung, nggak mau beli kleci, jadi kita sudah sediakan dalam bentuk complete feed. Jadi pakan yang jadi yang siap diberikan kepada si ternak itu sendiri. Kalau complete feed harganya di kisaran. Kalau complete feed kita jual hari ini di kisaran harga 5.250. 5.250. Kalau area Yogyakarta dan sekitarnya, Mas, minimal pemesanan berapa? Kita punya hitungannya. Jadi hitungan kita per wilayah di IY itu, kalau kita punya radius kirim itu maksimal 40 km. Selama 40 km, 1 ton itu free ongkir. Tapi nanti kalau di bawah 1 ton, biasanya kita hitung berapa operasional yang kita keluarkan, biasanya nambah ongkir. Nambah ongkir kita itu nggak mahal, paling antara 25.000 sampai 100.000 kalau di wilayah DIY. Tapi kalau sudah keluar DIY, misalnya ke Cilacap dan lain sebagainya, memang ongkos kirimnya lebih mahal, bisa sampai 250.000 dan lain sebagainya. Karena memang kita menghitungnya pokoknya setiap kilogram pakan yang kita jual itu kita punya subsidi biaya kirim Rp100. Tuh, gitu, Mas. Rp100. Ya, kalau ini mohon maaf, Mas, ada pengirimannya mau dikirim ke mana? Kita kalau bisa ini sambil geser ke sana. Kalau ini kita mau kirim ke dekat-dekat sini sih, di peternakan sapi perah. Jadi ini untuk sapi perah. Jadi ini selain kita produksi untuk konsentrat kambing, domba, perah, kita juga produksi untuk sapi kan. Jadi sapi perah, sapi potong gitu kita produksi itu. Ini khususnya ini mau kirim untuk farm di sapi perah. Gitu. Oh, sapi perah sini, Mas. Iya, sapi perah di sekitar sini. Mas, berapa ton kirimannya hari ini yang ini? Ini paling kurang lebih berapa ya? 1 ton paling ya. 1 ton plus polar ya. Tapi peternakan lokal sini. Peternakan lokal sini. Hanya di orang-orang lokal sini. Kalau kalau kita kalau sudah sore gini pasti kirimnya cuma deket-deket sini. Kalau kirim yang jauh-jauh itu pasti pagi. Karena kan mengingat jarak. Jadi kalau berangkat pagi
Sore itu bisa sampai rumah. Jadi kita usahakan kalau kita bekerja itu ya dari jam 8, jam 4 selesai gitu. Kalau ini kan tinggal deket-deket paling 10 menit sampai, nggak jauh-jauh gitu. Karena kan kita juga butuh, tubuh juga butuh istirahat kan. Jadi untuk ininya juga beda-beda Mas, antara untuk konsentrat sapi perah beda ataupun semua. kambing perah, formulanya beda semua. Formulanya beda semua, kandungannya beda semua, dan kita semua sudah melalui uji lab semua ya. Sudah melalui uji lab di UGM tadi. Atau UGM mungkin tadi. dulu jenengan kuliahnya di UGM Enggak, juga? saya kebetulan bukan asli Jogja ya, saya asli Madiun. Terus kemudian tinggal dan menetap di Jogja. Kebetulan istri orang Jogja. Dan kemudian kalau di Jogja kan kampus yang paling dekat dan kemudian lengkap kan ya di Fakultas Peternakan UGM. Semuanya ada lah. Kalau ini Mas, kita bisa lihat satu demi satu untuk bahan-bahannya yang sekilas saja. Kalau yang ini yang tumpukan di sini ini nama Mas? Ini SBM, jadi soybean meal. Ini kedelai impor. Kedelai impor. Nah, impor dari mana Mas ini? Kalau saya sih sebenarnya belinya dari sini ya, dari orang Semarang ya. Jadi ini adalah kedelai impor. Kalau asalnya sih ini impor Argentina. Jadi ini SBM Argentina. Nah, ini SBM Argentina. Terus geser ke sini. Nah, ini jagung giling. Jadi jagung yang sudah dipipil gitu, terus kemudian digiling jadi pakan ternak. Ini jagung. Iya, Mas. Nah, ini jagung. Belinya sudah gilingan seperti Belinya itu? udah gilingan karena kita mengusahakan di sini tuh semuanya produknya udah setengah jadi. Jadi di sini tugas kami cuma nge-mix jadi bahan, jadi konsentrat gitu. Jadi tidak perlu kerja 2 kali. Nah, ini kan ada kardus-kardus kayak ini mineral. Oh, mineralnya. Mineral tambahan. Jadi vitamin sih. Ini lebih masuk ke vitamin sih. Kalau mineral kita punya khusus. Jadi kita punya mineral custom yang memang itu dibuat khusus untuk pesanan kami Jogjafit gitu. Ya, kalau mereknya tadi sendiri Jogjafit Mas ya? Jogjafit ya. Nah, ini kalau ini sawit. Sawit, kalau ini CGF ya. Karena memang kelihatan ya, ini brandingnya dari Miwon, dari CGF Miwon. Kalau ini kangkung kering, terus yang sana itu kleci kedelai gitu. Iya. Tuh. Kalau yang ini Mas, yang sudah di mix tapi belum dijahit, ada salah satu contoh apa gitu? Mungkin konsentrat ada ya. Nah, ini teman-teman, kita jalan dulu sini. Di bawah tempatnya Mas ya? Ya, di bawah. Nah, kalau di bawah ini kan barangnya udah jadi. Yang ini memang, nah ini konsentrat yang udah jadi belum dikirim, belum dijahit sih. Nah, ini untuk apa Mas? Ini konsentrat penggemukan. Jadi ya? Kalau labelnya Jogjafit itu, kalau yang hitam itu konsentrat penggemukan, kalau yang merah itu konsentrat perah. Oh, yang hitam kayak gini penggemukan. Ya, hitam gini itu konsentrat penggemukan karena packing kita kan 25 kilo. Ya. Ini untuk penggemukan. 25 kilo ya. Kalau yang nanti sablonnya merah itu berarti perah. Oh, berarti kalau yang sapi potong, kambing sapi perah itu biasanya packing kita 50 kg. Kalau yang membedakan antara misalkan sapi perah sama kambing perah di warna atau di tulisan Mas? Apanya? Konsentratnya? Di warnanya aja. Warnanya aja. Jadi gitu. Kalau komposisinya memang beda semua ya. Komposisinya beda semua. Tapi kalau di packing warna ini sudah kelihatan. Oh. Jadi kadang sudah kelihatan. Tulisannya juga yang merah ada yang perah. Sapi. Dan jadi gini kan ini kan kita punya nih fattening, perah, sapi. Lah nanti kalau yang merah biasanya dia yang dicenang yang merah, perah gitu. Kalau fattening ini biasanya lupa belum kecenang sih. Ini kalau sapi kecenang sapi gitu. Iya, siap. Ya, cuman yang membedakan dua warna itu tadi. Ya, kalau untuk alatnya sendiri Mas, alat seperti ini itu beli jadi atau memang didesain khusus untuk sistem pengadaan pakan seperti jenengan? Sebenarnya kalau mesin itu sebenarnya umum ya. Jadi mesin itu umum, artian umum. Hampir semua orang kalau bikin mixer kan kalau vertikal ya seperti vertikal, horizontal seperti ini lah. Mungkin yang membedakan adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita di lapangan. Jadi kalau saya kan kebutuhannya ini agak tinggi biar kemudian kalau packing nggak perlu nunduk-nunduk, ini tinggal buka packing. Terus kemudian memang baling-baling di dalam kita punya setting sendiri. Jadi kita punya request khusus terhadap spiral di dalamnya biar kemudian homogenitasnya lebih tinggi, dan itu berdasarkan pengalaman sih. Jadi pengalaman kita yang di lapangan itu kayak apa, terus kemudian kurang seperti apa, besok request ke yang punya yang bikin alat, Mas ini dimodif seperti ini, kurang begini gitu. Biasanya cuma gitu aja. Ya, dan saya Mas bisa kasih tahu bocoran sedikit barangkali harganya dianggap berapa ini? Mungkin kalau sekarang satu paket ini pas penggeraknya mungkin kurang lebih sekitar 100-an ya. Tergantung sebenarnya kurang lebih ya. Sebenarnya itu semua dinamonya. Sebenarnya itu semua tergantung spesifikasi yang mau dibuat sih. Kalau bagus ya pasti mahal, kalau
sederhana, nggak begitu bagus, artinya apa namanya, bahannya nggak begitu tebal, mungkin ya bisa murah gitu. Ya, tergantung spesifikasi ya, betul. Kalau untuk penggeraknya dinamonya sendiri ini kan nggak besi Mas, nggak seperti diesel ya Mas ya. Ini membutuhkan berapa tenaga yang dikelistrikannya? Kalau ini kita punya daya itu 10.600 dengan kekuatan 3 fase ya. Jadi 3 fase, terus kemudian dinamo ini 10.600. Kalau dinamonya sendiri sih cuman di angka 7.600, cuman angkatannya dia 10.000. Angkatannya dia 10.000 gitu. Dan listriknya 3 fase. Mixernya Mas ya? Untuk mixernya. Untuk mixernya khusus untuk mixernya. Nah, barangkali yang ini, kalau ini untuk alat apa Mas dan sewu? Baler. Mesin baler. Jadi buat ngebaler apa? Silase. Oh, untuk silasenya, proses silasenya juga ini ya. Betul. Nah, itu tadi terkait pakan-pakannya seperti apa, dan juga untuk sementara ini berarti pengirimannya masih di sekitaran Yogyakarta saja Mas ya? DIY, Jateng dan ya Jawa Timur yang memang terbatas lah. Nggak begitu jauh-jauh gitu. Barangkali nanti kalau ada penontonnya juga yang ingin dari luar itu tetap dilayani atau masih dipilih? Bisa. Kalau misalnya dari luar, selama jumlah pengiriman kita mencukupi dan kemudian syarat dan ketentuannya pembeli itu mau, artinya kalau jauh mau nambah ongkos kirim dan lain sebagainya, atau kalau yang dari luar mau ngambil sendiri berapapun bebas. Jadi kalau kita mau ngambil, ada pembeli yang mau ambil ke sini, mau ambil 10 kilo, 5 kilo bebas kalau ambil sendiri. Tapi kalau kirim kita punya syarat dan ketentuan ya, artinya kalau jumlahnya belum mencukupi berarti harus nambah ongkos kirim dan lain sebagainya. Selama pembeli mau, kita bisa melayani. Bisa untuk nama sendiri bisa dicari di Google Map Mas ya? Bisa diketik gitu ya? Ketik aja nanti di Google Map namanya Merapi Farm gitu, akan muncul lokasinya langsung gitu. Barangkali ini juga ada yang nggak sempet nyari di Google Map Mas. Sukanya yang instan-instan saja, bisa disebutkan nomor HP-nya di sini sekalian. Jadi bisa kontak di Bisa kontak di CS-nya Merapi Farm. Oh, di CS-nya langsung saja, nggak apa-apa. 08 sebentar. Ya, ini tadi kita sambil teman-teman liburan ini anaknya ikut syutingnya. Sini sebentar, sabar ya. Sabar. Nomor CS-nya Merapi itu ada di 083 821 786 555. Ya, dan saya bisa diulangi sekali lagi. Ya, nomor CS Merapi Farm ada di 083 821 786 555. Nah, itu nanti kontak langsung. Barangkali masih ada yang penasaran atau seperti apa lebih lanjutnya, bisa kontak langsung ke CS-nya dan juga melayani pengiriman intinya seluruh Indonesia Mas, kalau memungkinkan menyesuaikan ongkos kirim gitu. Kalau yang jauh-jauh. Ya, kalau yang jauh kan kadang-kadang nggak bisa kirim karena takutnya mahal di ongkos kirim. Ya, itu takutnya. Beban di ongkos kirimnya lebih mahal, jadi nggak efisien akhirnya gitu. Gambarnya begitu. Teman saya Mas, kalau yang di sana itu jenengan selain complete feed dan pemproduksi konsentrat juga ada ternak kambingnya juga Mas? Ya, ada. Jadi kandang ini memang memang ini ya satu wilayah terintegrasi. Memang kami di Merapi Farm itu punya visi kami di Merapi Farm itu tempat ini menjadi one stop shopping dan one stop learningnya peternakan domba dan kambing. Jadi kalau orang mau belajar ke sini itu ya ono domba nih, ono kambingnya, ada pakannya, terus kemudian bisa olahannya dan lain sebagainya. Jadi memang kita udah punya visi bareng-bareng untuk 2023 ini kita jadi one stop shopping dan one stop learningnya peternakan domba dan kambing. Peternakan domba. Kalau untuk isi-isinya kambingnya saat ini Mas? Isinya domba, ada domba itu ada Texel, cuman nggak banyak ya, karena sekarang kita mau move si domba biar nggak jadi satu sama si kambing. Jadi hari ini kalau domba ada Texel, ada domba lokal, tanduk gitu. Kalau kambing, karena memang spesifikasi kami ada di kambing perah, jadi isinya Sanen, Anglo-Nubian, Sapera gitu. Ada juga beberapa yang domba PE, kambing PE itu ada. Terus kemudian kita punya beberapa jenis kambing yang itu memang asli kambing lokal. Kayak kacang itu memang kita pelihara khusus biar nggak punah. Jadi kambing kacang itu kita pelihara khusus untuk kemudian dibudidayakan. Jadi kita membudidayakan kacang, cuman kami silangkan pakai pejantan cross Nigerian. Jadi Nigerian. Jadi kacang akan di cross pakai Nigerian Dwarf gitu. Dan tadi sempat utarakan sedikit untuk dombanya dipisah, itu berarti yang saya lihat di sana tadi untuk persiapan kandang-kandang barunya ya Mas, yang dilepas itu. Itu kita mau bikin itu
rangka-rangka baru yang mau dipakai untuk kandang baru nanti itu rencananya nanti di episode selanjutnya pas ke Jogja lagi Mas. Di daerah mana Mas itu? Cuman barat ini selisih 10 meter dari sini 10 meter dari sini ya. Untuk kandang-kandang dombanya lumayan tinggi kayak gini Mas ya. Ya tinggi memang kita ketinggiannya berapa meter Mas ini? 220 sampai maksimal 240 cm. Kok dibikin seperti ini alasannya? Satu memang kita mengejar sirkulasi udara yang bagus. Jadi kalau tinggi sirkulasi udaranya bagus. Jadi kesan bau itu hilang. Jadi kesan bau kandang itu bau hilang karena memang udah tinggi. Terus kemudian yang kedua memang operasional dalam membersihkan itu lebih cepat karena kalau tinggi kan nggak perlu nungruk gitu. Jadi sambil berdiri sambil lari-lari bisa bersihkan. Mungkin jenengan masih ada waktu Mas? Monggo enggak apa-apa. Kita lanjut ke kandang ya. Monggo. Tapi ini untuk edisi tayangan episode selanjutnya Mas ya. Monggo. Sekian ini tadi barangkali memang ini berguna, informasi ini bisa berguna, barangkali membutuhkan pakan tanpa ngarit dan juga peternakan modern ataupun pakan modern. Kita di Jogja Fit Mas ya. Itu menyediakan pakan-pakan baik dari kambing perahnya, sapi perah dan juga untuk pengumuman semuanya bisa langsung menghubungi ke admin yang nomornya tadi sudah disediakan dan silahkan subscribe dulu yang ingin, yang tidak ingin tidak usah subscribe tidak apa-apa tapi loncengnya dinyalakan bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.